Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika peminatan. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari persamaan eksponen. Tetapi sebelumnya Ibu mau membahas tentang tugas kalian yang kemarin. Yang pertama itu ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri nomor 1 sampai 5. Nah, itu yang banyak salah adalah nomor 4 dan 5. Nomor 4 dan 5. Nomor 4 itu seharusnya pangkat negatif harus diubah dulu ke pangkat positif, kemudian baru diubah ke bentuk akar. Untuk yang nomor 5 itu juga banyak salah. Jadi dalam menyelesaikan masalah eksponen ini Anda perlu hati-hati di dalam menyelesaikannya. Untuk pangkat negatif itu seharusnya kalian ubah dulu ke pangkat positif, kemudian baru diganti nilai. Kan itu ada nilai angkanya A sama dengan setengah. Nah, misalnya A pangkat 2 berarti setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu dihitung. Setengah pangkat 2 artinya setengah kali setengah. Misalnya juga C pangkat 2. C pangkat 2 artinya kan C nya disitu kan soalnya 2/3, berarti kan 2/3 pangkat 2 artinya 2/3 kali 2/3. Nah, kemudian perlu hati-hati juga dalam menyelesaikan pecahan ya. Di sini bentuknya kan pecahan ya, hasilnya dalam pecahan. Kalau perkalian bagaimana, kalau penjumlahan bagaimana. Untuk pecahan itu harus dibuka kembali materi-materi waktu kelas waktu di SD, di SMP, itu bagaimana menyelesaikan masalah pecahan, pembagian, perkalian pecahan, seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk menghitung ya soal yang seperti ini. Jadi ingat tadi pangkat negatif dulu harus diubah ke pangkat positif, intinya itu ya. Kemudian untuk soal menggambar grafik fungsi eksponen itu banyak salah di nomor 1 ya, nomor 1. Jadi untuk menggambar grafik fungsi eksponen itu tidak ada yang lurus. Itu Ibu lihat lurus itu banyak yang menggambar, tapi ada aja yang benar menjawab kedua-duanya benar ya. Nomor 1-nya benar, nomor 2-nya benar. Jadi nomor 1 itu menggambarnya jangan grafik lurus. Dia kan monoton turun, ada yang monoton turun melengkung gitu ya, melengkung, ada yang monoton naik. Jadi jangan lurus menggambarnya, makanya perlu menghitungnya pakai titik, mengambil titik. Misalnya ambil titik X negatif 3, dari negatif 3 sampai 2 misalkan. X nya negatif 3, hitung dulu baru digambar, seperti itu seharusnya ya. Sekarang kita akan bahas materi hari ini, itu adalah persamaan eksponen. Persamaan itu kan artinya tandanya ditandai dengan sama dengan. Kalau eksponen bahasa sederhananya itu adalah pangkat ya. Jadi persamaan eksponen mempunyai arti itu adalah persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen dari suatu konstanta, atau secara sederhananya bilangan berpangkat yang pangkatnya berupa variabel. Contohnya misalnya 3 berpangkat 2x. Nah kan ada x nya, ada variabelnya, pangkatnya, seperti itu ya. Sekarang buka buku LKS kalian halaman 17 sampai halaman 25 ya, ini materinya. Nah, di situ ada 8 macam bentuk persamaan eksponen. Nah, jadi nanti hari ini kita pelajari satu-satu bentuk dari persamaan eksponen. Nah, sekarang kita coba bahas persamaan eksponen bentuk yang pertama, yaitu A berpangkat fx sama dengan 1, dimana A nya itu harus lebih dari 0 dan A nya tidak boleh sama dengan 1,
maka penyelesaiannya berupa fx sama dengan 0. Nah di sini ada contoh di buku LKS juga nih ada ya. Nah berarti a nya sudah ada 2, fx nya ini satu sudah memenuhi ya sifatnya, bentuknya. Sekarang kita selesaikan, tulis lagi soalnya. Kemudian satu ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah tapi harus ada hubungannya dengan yang bilangan pokok sebelah sini. Jadi satu itu diubah menjadi 2 berpangkat 0. Nah kenapa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1? Bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya adalah 1. Lalu kenapa Bu ini jadi 2? Karena di soalnya ini 2. Kalau 2 berarti di sini jadi 2 juga. Kalau misalnya nanti di sini 3 berarti 3 pangkat 0. Kalau misalnya di sini nanti 4 berarti 4 pangkat 0, seperti itu ya. Kemudian ini karena sudah sama nih bilangan pokoknya, berarti penyelesaiannya tinggal pangkatnya saja lagi ditulis di pangkatnya saja lagi. Nah ini ya. Nah kemudian bentuk persamaan kuadrat ini kita cari nilai x nya dengan cara bisa difaktorkan, bisa dengan rumus ABC, bisa dengan melengkapkan kuadrat. Nah di sini dengan cara memfaktorkan. Nah lalu dapatnya ini di mana? Nah 2 buah bilangan dikalikan hasilnya x kuadrat adalah x dikali x. Lalu di mana dapatnya positif 2, di mana dapatnya negatif 5. Nah sekarang kita lihat di sini negatif 10. 2 buah bilangan dikalikan negatif 10, bilangan apa saja? Nah itu ini ya, 1 kali negatif 10 negatif 10, 2 kali negatif 5 negatif 10, negatif 1 kali 10 negatif 10 juga, negatif 2 kali 5 9 10. Nah kemudian di sini ada angkanya negatif 3. Dari keempat kemungkinan ini kalau kalinya kita ubah menjadi tambah, yang mana hasilnya negatif 3. Nah hasilnya negatif 3 itu adalah yang ini. Jadi yang memenuhi adalah yang ini ya, yang ini ya. Makanya di sini angkanya positif 2. Nah 2 nih. Nah makanya di sini negatif 5 ya nih negatif 5 diperoleh dari sini tadi. Nah di sini ya kita memfaktorkan. Nah kemudian kita tulis satu-satu nih, x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Ditambah pindah ruas menjadi kurang, artinya 0 kurang 2 ya, 0 kurang 2. Kemudian 0 kurang 2 adalah negatif 2. Lalu x kurang 5 sama dengan 0. Negatif 5 pindah ruas jadi positif 5, atau 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah jadi HP nya dapat himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan negatif 2,5. Nah nulis himpunan penyelesaian itu yang negatif duluan, baru yang positif. Nah kalau ini ragu-ragu nih, benar enggak nih faktornya dari ini. Nah kalau kita hitung kan cara menghitungnya x kali x kuadrat, x kali negatif 5 negatif 5x, 2 kali x positif 2x, 2 kali negatif 5 negatif 10. Ini kan bisa ditambah karena variabelnya sama. Bahu hutang 5 dibayar 2, berarti negatif 3 hutang lagi, ada hutang 3 lagi, negatif 3. Nah berarti kan faktor dari kuadrat ini adalah benar bahwa ini faktornya. Contoh yang berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 berpangkat x kuadrat ditambah x kurang 6 sama dengan 1. Nah kita selesaikan, ditulis lagi. Kemudian 1 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang hasilnya 1. Nah karena di sini 3 berarti 3 berpangkat di sininya, berarti 3 pangkat 0. Bilangan berapapun tadi kan dia dia berpangkat ke 0, hasilnya adalah 1. Karena di sini 3 maka di sini 3, kecuali misalnya di sini 4 berarti 4 ya, di sini 5 berarti di sini 5 pangkat 0. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 adalah 1. Nah kemudian
Karena ini sudah sama, bilangan pokoknya 3, tinggal penyelesaiannya adalah pangkatnya saja lagi. Nah, kita tuliskan pangkatnya saja lagi nih, lalu difaktorkan lagi, yang ini difaktorkan lagi. Nah, supaya x kuadrat itu perkalian x kali x, lalu dapatnya ini dan ini di mana? Ini kan ada angka negatif 6, kita cari lagi dua buah bilangan dikalikan hasilnya negatif 6. Nah, ini ya, 1 kali negatif 6 hasilnya negatif 6, 2 kali negatif 3 sama negatif 6 hasilnya, negatif 1 kali 6 juga sama negatif 6, negatif 2 kali 3 sama juga negatif 6. Nah, dari keempat kemungkinan di sini, apabila kalinya kita ubah menjadi tambah, yang mana hasilnya 1. Ini kan x, berarti koefisien ini 1 nih, di sini 1. Nah, kalau kita hitung, ternyata kalau dijumlahkan nih, tanda kali tadi diubah jadi tambah, ternyata yang ini yang hasilnya 1. Jadi yang memenuhi adalah ini. Makanya di sini nih 3 yang ini kan diperoleh dari sini. Negatif 2 ya yang ini. Sudah ya. Sekarang kita pisah. X tambah 3 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0, sama sebelumnya tadi yang nomor A tadi. Pindah ruas ini, X tambah 3 nya pindah ruas, tambah positif pindah jadi negatif. 0 kurang 3 itu adalah negatif 3. Ini pindah ruas juga, negatif menjadi positif. 0 tambah 2, 0 tambah 2 adalah 2. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan negatif 3,2. Tapi kalau Anda ragu-ragu ini benar nggak faktornya dari ini, ya kita hitung. Nah, caranya x kali x kuadrat, x kali negatif 2, negatif 2x, x kali 3 kali x, positif 3x, 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, ini kan sama variabelnya dan faktornya, artinya bisa dijumlah. Negatif 2x tambah 3x adalah x. Nah, kan pas ini, artinya faktornya benar ya. Kemudian bentuk persamaan eksponen yang kedua adalah A berpangkat fx sama dengan A berpangkat p. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen y berpangkat 2x tambah 3 sama dengan 81. Nah, biasanya kalau pangkat eksponen itu diubah angka-angkanya yang terpakai, misalnya 2 pangkat, 3 berpangkat, 5 berpangkat, 7 berpangkat. Nah, 9 ini ada hubungannya dengan angka 3 ya. 81 ini juga hubungannya dengan angka 3 berpangkat. Nah, 9 itu adalah 3 berpangkat 2. Nah, dalam kurung titik, dalam kurung artinya dikalikan, ini tulis ya. 81 itu adalah 3 berpangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, karena ini sudah sama nih bilangan pokoknya, jadi penyelesaiannya, oh ya belum nih, ini dikalikan dulu ya, ini kalikan dulu. 2 kali 2 kali 2x adalah 4x, 2 kali 3 adalah 6. Nah, sekarang ini sudah sama nih, jadi penyelesaian tinggal pangkatnya saja lagi tulis. Nah, lalu nih pindah ruas positif jadi negatif. 4 kurang 6 negatif 2. Ini artinya kali 4 kali x, kali pindah menjadi bagi atau per. Lalu kenapa jadi seperti ini? Ini disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2 yaitu adalah negatif 1 ya. Kemudian 4 dibagi 2. Disederhanakan bentuk pecahan kan, sama-sama dibagi bilangan yang sama, sehingga diperoleh hasil HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan negatif setengah. Masih dengan bentuk persamaan A berpangkat fx sama dengan A berpangkat p, tapi dengan contoh yang lain, yang B.
ini buku LKS. Nah, cari himpunan penyelesaiannya juga. 3 di sini bilangan pokoknya 3. 27 itu ada hubungannya dengan angka 3, yaitu 3 berpangkat 3. 27 itu ada 3 berpangkat 3. Nah, sekarang ini kan tidak ada pangkatnya, ubah dulu menjadi bentuk pangkat. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Nah, sudah ada pangkatnya, artinya bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3 dan 3. Sekarang kita tinggal tulis pangkatnya saja lagi nih, yang ini. Nah, taruh di sebelah sini, yang ini taruh sebelah sini, karena ini ada variabelnya jadi endak, jadi ditaruh di sebelah sini. Kemudian ini artinya adalah kali ya, dalam kurung ini kan artinya kali. Kali kalau dipindah ruas menjadi bagi, jadi 1 dibagi 3 atau 1/3. Nah, kemudian dipindah ruas 1/3 positif pindah menjadi negatif, dipindah ruas juga negatif menjadi positif. Nah, lalu tukar tempatnya, ini ke ruas kiri, ini ke ruas kanan, dikurangkan 1 kurang 1/3. Nah, samakan penyebut dulu, karena di sini 3 berarti yang ini penyebutnya juga 3 nanti. Supaya hasilnya 1 berarti kan pembilangnya harus 3. Nah, kecuali di sini misalnya 2 ya, di sini 2 berarti kan jadi 2/2 di sini ya. Nah, pengurangan pecahan itu kan yang dikurangkan adalah pembilangnya saja, yaitu 3 dikurang 1, yaitu adalah 2. Penyebutnya tetap 3. Jadi himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini tadi hasilnya adalah 2/3. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu adalah bentuk A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx, dimana A nya lebih dari 0 dan A nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Maka hasilnya itu berupa fx sama dengan gx. Nah, di sini ada contoh tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nih, angkanya ini ada angka 27, ini ada 9. Nah, ini kan ada hubungannya dengan angka 3 berpangkat. Nah, tadi kan sudah ibu bilang bahwa biasanya yang terpakai itu adalah angka 2 berpangkat, 3 berpangkat, 5 berpangkat, 7 berpangkat biasanya ya. Nah, 27 ini ada hubungannya dengan angka 3, yaitu adalah 3 berpangkat 3. 3 berpangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Kemudian 9 ini ada hubungannya dengan angka 3 juga, yaitu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan artinya 3 kali 3, 9. Nah, sudah. Apakah bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk ini? Belum. Nah, karena dia pecahan, artinya kita ubah dulu ke bentuk yang seperti ini. Nah, kita ubah. Kalau diubah, pangkat positif berubah menjadi pangkat negatif. Nah, jadi ini kalau di pangkat pecahan seperti ini diubah menjadi seperti ini, pangkat positif berubah pangkat negatif seperti itu ya. Misalnya di sini 1, di sini 2 pangkat 3, berarti sini nanti 2 pangkat negatif 3 misalnya. Kemudian yang ini juga diubah, pangkat positif menjadi pangkat negatif. Ini 1 tidak ada lagi ya. Kalian buka lagi yang materi sebelumnya. Kemudian ini kan sudah sama bilangan pokoknya, tinggal penyelesaiannya adalah pangkatnya saja lagi. Nah, yang ini kita tulis. Nah, penyelesaiannya yang pangkatnya. Nah, pangkatnya saja tadi ditulis, berarti kan ini tadi, ini artinya negatif 3 kali x kuadrat, berarti negatif 3x kuadrat. Negatif 3 dikali negatif 3x, negatif kali negatif positif, 3 kali 3 9x. Kemudian negatif 2 kali 2x, negatif 2 kali 2 4, ini ada x tulis. Negatif 2 kali positif 5,
itu adalah negatif 10. Kemudian pindah ruas yang ini tidak dipindah, tetap ditulis. Ini yang pindah ruas, negatif menjadi positif, negatif menjadi positif. Nah, lalu dijumlahkan yang ini karena variabel dan pangkatnya sama yang ini ya. Ini tetap 9x tambah 4x 13x. Ini tetap juga. Nah, karena ini negatif, kita maunya di depannya tidak negatif. Kita kalikan saja ini dengan negatif 1 semuanya. Ini kali negatif 1 kan hasilnya 3. Ini kali negatif 1 hasilnya negatif 13. Ini kali negatif 1 negatif 10 ya. Kemudian baru yang ini difaktorkan supaya 3x kuadrat dua buah bilangan dikalikan, yaitu adalah 3x dikali x. Nah, ini kan ada negatif 10 nih. Bilangan berapakah yang dikalikan? Dua buah bilangan yang dikalikan negatif 10, yaitu adalah 2 kali negatif 5. Padahal yang lain ada kan, misalnya negatif 2 kali 5, negatif 1 kali 10, atau 1 kali negatif 10. Nah, dari yang itu yang mana yang tepat, itu dicoba-coba. Nah, misalnya kita ambil saja yang ini tadi, benar enggak ini faktornya dari ini. Nah, ini kan caranya kayak gini, 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali negatif 5, negatif 15x. Nah, negatif 15x simpan dulu ya, tambah 2 kali x, 2x. Tadi kan negatif 15 tambah 2x, itu adalah negatif 13x. Nah, benar kan ya. Kemudian 2 kali negatif 5, negatif 10. Nah, artinya faktor dari ini benar ini. Kemudian ini dipisah ya, 3x tambah 2 sama dengan 0, x kurang 5 sama dengan 0. Ini pindah ruas lagi, pindah ruas positif jadi negatif. Ini artinya kali, pindah ruas jadi bagi. Ini kan x saja, 3-nya yang dipindah jadi bagi atau per. Kemudian negatif 5 yang ini pindah ruas jadi positif, 0 tambah 5, 0 tambah 5 jadinya 5. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya negatif 2/3,5. Kemudian bentuk yang keempat itu adalah A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx, dimana A nya itu harus lebih dari 1 dan B nya juga harus lebih dari 1, dan A tidak boleh sama dengan B, maka hasilnya adalah fx sama dengan 0 ya. Nah, contohnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 35 berpangkat x kurang 4 sama dengan 20 berpangkat x kurang 4. Nah, supaya ruas kiri dan ruas kanannya ini sama, maka x kurang 4 ini kita jadikan sama dengan 0. Nah, jadi kita ganti sama dengan 0. Artinya kan ini jadinya 35 pangkat 0 sama dengan 20 pangkat 0. Nah, bilangan berapapun dipangkatkan 0 adalah 1. Ini kan artinya 1. Ini juga 1 kan sama. Nah, jadi penyelesaiannya adalah pangkatnya saja. Kalau bentuknya seperti ini, penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan 0. Nah, fx nya kan x kurang 4, x kurang 4 sama dengan 0. Negatif pindah ruas menjadi positif, artinya 0 tambah 4, 0 tambah 4 adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan bilangan 4. Nah, kemudian bentuk yang kelima yaitu A, dimana dikalikan A berpangkat fx berpangkat 2 ditambah B dikalikan A berpangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada soalnya, contohnya. Nah, di sini kan ada x tambah 1. Nah, x tambah 1 itu kita rubah bentuknya menjadi terpisah. Pangkat
tambah itu kan kalau bilangan berpangkat artinya dikalikan nih, dikalikan artinya 3x dikali 3 nya berpangkat 1. Nah apabila kali pangkat di jumlah. Nah sekarang ini karena ada 3x berarti ada hubungannya dengan yang ini. Nah ini kita rombak juga, kita pisah, ini kita ubah menjadi 3 berpangkat x dalam kurung 2. Ini artinya 3x kali 2 kali x ya, 2x seperti itu ya. Nah jadi ini ada bentuknya yang sama, 3x 3x. Nah ini kita misalkan, misalnya 3x itu adalah sebagai p. Ini terserah saja mau apa angkanya, mau a mau b terserah. Nah kita misalkan, jadi yang ini kita ganti jadi p, berarti p pangkat 2, negatif 3 negatif 3. Negatif 3 ini kan diperoleh dari 3 pangkat 1 ya, yang ini. Nah ini yang ini. Nah negatif 3 negatif 3, 3x tadi p tambah 2 sama dengan 0. Lalu ini difaktorkan, cara memfaktorkan supaya p pangkat 2 adalah p kali p, ya kan, p kuadrat kan ya. Lalu di mana dapatnya ini? Nah ini kan ada positif 2 buah bilangan dikalikan hasilnya 2. Nah itu adalah ini 1 kali 2 atau negatif 1 kali negatif 2. Nah tetapi dari dua kemungkinan yang ini kita ubah kali ini jadi tambah, yang mana hasilnya negatif 3. Nah ternyata yang hasilnya negatif 3 adalah yang ini, makanya yang dipakai yang ini. Makanya di sini negatif 1. Nah makanya di sini nih negatif 2 begitu ya. Nah sekarang kita kan pisah nih satu-satu, p kurang 1 sama dengan 0. Negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1, makanya p sama dengan 1. Atau dipindah ruas menjadi, pindah ruas ke sini kan, positif negatif jadi positif 2, jadi p sama dengan 2. Nah sudah dapatkan nilai p nya ada 1 ada 2. Nah sekarang kita substitusikan ke sini, p nya kita ganti jadi 1. Nah 1 ini karena 3 berpangkat x, 1 ini kita ubah juga menjadi 3 berpangkat. Nah supaya 1 kan 3 pangkat 0. Misalnya di sini 2x berarti 2 pangkat 0 seperti itu ya. Nah yang sudah sama 3 bilangan pokoknya berarti x nya adalah penyelesaiannya adalah pangkatnya saja lagi. Nah x sama dengan 0. Kemudian apabila p sama dengan 2, nah p sama dengan 2 kita ganti p nya 2, berarti 3x sama dengan 2. Nah ini adalah bentuk dari, bisa diubah menjadi bentuk logaritma, yaitu menjadi x sama dengan 3 log 2. Ini nanti akan dijelaskan pada berikutnya ya. Ini ada tentang khusus tentang logaritma, kenapa jadi bentuknya seperti ini. Nah jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah ini salah ya, 0,3 log 2, ini bukan 1 ya, harusnya 0 nih, 0. Jadi diperbaiki juga yang di buku LKS itu, harusnya adalah 0 yang ini. Bentuk persamaan eksponen yang ke-6 itu adalah fx berpangkat gx sama dengan fx berpangkat hx. Nah itu kan ada 4 teknik penyelesaian, coba perhatikan di buku LKS ya. Yang pertama itu ada fx tidak sama dengan 0, 1 atau negatif 1, maka diperoleh penyelesaiannya gx sama dengan hx. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 0, persamaan akan dipenuhi untuk gx lebih dari 0, hx lebih dari 0. Jadi apabila kurang dari 0 dia tidak memenuhi ya. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 1, persamaan akan dipenuhi untuk setiap gx dan hx. Jadi untuk fx sama dengan 1 semuanya memenuhi.
baik Gx maupun Hx nya. Kemudian yang di Fx sama dengan negatif 1, haruslah nilai dari mutlak Gx dan Hx kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Jadi apabila berbeda genap ganjil, nah itu berarti tidak memenuhi ya. Nah seperti itu, ada 4. Jadi keempat-empatnya itu harus diselesaikan. Nah di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan x kurang 2 berpangkat x pangkat 2 tambah 1 sama dengan x kurang 2 berpangkat 4x tambah 1. Nah ini kan bentuknya fx sama ya. Nah ini sama x kurang 2. Nah kita dari persamaan ini dapat diperoleh fx nya adalah x kurang 2, gx nya x kurang 2 tambah 1, hx nya 4x tambah 1. Nah tadi kan ada 4 teknik penyelesaian. Yang pertama itu adalah gx sama dengan hx. Gx nya tadi ini, tulis angkanya, hx ini. Nah lalu ini pindah ruas yang ada variabelnya nih, positif jadi negatif, satu yang ini, satu yang ini, positif yang ini jadi negatif di sini. Kemudian 1 kurang 1 adalah 0. Nah ini kan ada x, ini bisa kita ubah menjadi x dikalikan dalam kurung x kurang 4. Ini kalau kita kembalikan kan x kali x kuadrat, x kali negatif 4 negatif 4x. Nah jadi penyelesaiannya x sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Kemudian penyelesaian yang kedua, fx sama dengan 1. Nah ini dipenuhi semua ya. Fx sama dengan 1. Fx nya tadi ini x kurang 2, tulis x kurang 2 sama dengan 1. Ini pindah ruas jadi positif 2. 1 tambah 2 3. Kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah fx sama dengan negatif 1. Fx nya tulis lagi x kurang 2 sama dengan negatif 1. Negatif 2 pindah ruas, negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Nih yang ini negatif 1 tambah 2 itu adalah 1 kan, berhutang, hutang 1 dibayar 2, kembaliannya adalah 1. Nah sekarang sudah dapat nilai x nya, baru substitusikan ke gx dan hx. Gx nya tadi adalah ini nih ganti x nya jadi 1, jadi 1 pangkat 2 tambah 1. 1 pangkat 2 kan 1 kali 1, 1 kali 1 1 tambah 1 2. Nah kemudian substitusikan lagi ke hx. Ini tadi 4x tambah 1, x nya ganti dengan 1. 4 kali 1 1, 4 kali 1 4, 4 tambah 1 5. Nah artinya ini kan bilangan genap, yang ini bilangan ganjil. Nah untuk yang nomor 3 ini kan syaratnya memenuhi apabila kedua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap. Nah tapi yang ini genap ganjil artinya tidak memenuhi, makanya x sama dengan 1 ini tidak merupakan, bukan penyelesaian, tidak penyelesaiannya x sama dengan 1. Nah kemudian langkah yang keempat, fx sama dengan 0. Ganti lagi fx nya adalah x kurang 2. X kurang 2 ini pindah ruas, negatif 2 pindah jadi positif 2. 0 tambah 2 2 sama dengan yang ini, substitusikan juga ke gx dan hx. Gx nya tadi yang ini, x nya ganti jadi 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 tambah 1 5. Ganti lagi ke hx. Hx ini tadi 4x tambah 1, x nya ganti jadi 2. 4 kali 2, 4 kali 2 8 tambah 1 9. Positif 5 itu kan positif, 9 positif. Nah syarat yang keempat ini kan harus g nya
lebih dari 0, kemudian h-nya lebih dari 0 atau bilangan positif, maka x sama dengan 2 memenuhi. Nah, sehingga yang memenuhi yang dijadikan himpunan penyelesaian, yang memenuhi kan ini 0 tadi, 4, 3, dan 2. Nah, diurutkan dari yang terkecil, berarti 0, kemudian angka 2, angka 3, dan angka 4 himpunan penyelesaiannya. Berikutnya, persamaan eksponen berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi yang pangkatnya ini sama. Langkah penyelesaiannya ada dua. Yang pertama adalah hasilnya berupa fx sama dengan gx. Yang kedua, jika hx sama dengan 0, harusnya fx itu tidak sama dengan 0 dan gx nya tidak sama dengan 0. Nah, mari kita kerjakan. Di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, dari persamaannya ini diperoleh, berarti kan ini sebagai fx, kemudian yang pangkatnya ini adalah sebagai hx, yang ini adalah sebagai gx. Nah, jadi ini harus ditentukan dulu fx, gx, dan hx nya, baru dihitung. Nah, langkah yang pertama ini tadi. Nah, kita hitung fx sama dengan gx, kan penyelesaiannya fx sama dengan gx. Fx nya apa? Kita tuliskan angkanya sama dengan gx. Gx nya ini tadi. Lalu yang ini pindah ruas ke ruas kiri. Yang ini tetap, ini tetap, ini tetap. Kemudian negatif pindah ruas jadi positif 2x. Yang ini tetap, yang ini pindah ruas positif jadi negatif 10. Nah, ini pangkat dan variabel sama bisa ditambah. Yang ini tetap turun ke bawah. Negatif 6x tambah 2x. Hutang 4, S2 hutang 6 dibayar 2, sisa hutang 4, berarti negatif 4x. 5 kurang 10 negatif 5. Nah, sekarang ini difaktorkan. Supaya x pangkat 2 adalah x kali x. Negatif 5 itu kan, supaya negatif 5 adalah perkalian 1 kali negatif 5 atau negatif 5 kali 1. Tetapi dari dua kemungkinan itu yang dihasilkan negatif, dijumlahkan negatif 4 itu adalah yang tepat 1 dan negatif 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dipisah, x sampai 1 sama 0, x kurang 5 sama 0. Pindah ruas, tambah 1 pindah ruas jadi 0 kurang 1. 0 kurang 1 adalah negatif 1. Ini pindah ruas juga, negatif 5 jadi positif 5. 0 tambah 5 yaitu adalah 5. Masih pada persamaan berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx yang nomor 7 ya. Langkah keduanya kan adalah hx sama dengan 0. hx tadi adalah x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, ini difaktorkan lagi, difaktorkan supaya x kuadrat itu adalah perkalian x kali x. Negatif 4, dua buah bilangan dihasilkan dikalikan supaya negatif 4 itu adalah 1 kali negatif 4 atau negatif 1 kali 4 atau negatif 2 dikali 2. Nah, dari 3 kemungkinan itu yang menghasilkan ditambah supaya hasilnya negatif 3 itu adalah 1 dan negatif 4. Nah, jadi ini faktornya. Lalu kita pisah ini, x tambah 1, x kurang 4 sama dengan 0. Dipindah ruas jadi negatif ya, berarti 0 kurang 1, 0 kurang 1 negatif 1. Ini juga pindah ruas, negatif pindah jadi positif 4 ya, jadi positif 4. 0 tambah 4 yaitu adalah 4. Lalu substitusikan negatif 1 dan 4 ini ke fx dan gx, ganti nilai x menjadi negatif 1 dulu. Nah, jadi ini diganti negatif 1, negatif 1, negatif 1.
Negatif 1 kuadrat artinya negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 6 kali negatif 1, negatif kali negatif positif. Angkanya 6. Kemudian tambah 5 ya. Dijumlahkan, ini hasilnya adalah 12. Artinya 12 itu adalah tidak sama dengan 0. Kemudian substitusikan lagi ke gx. X nya ganti negatif 1. Ini ganti negatif 1. 10 tulis 10, negatif 2 kali negatif 1, negatif kali negatif positif. 2 kali 1 adalah 2. 10 tambah 2 sama dengan 12. Artinya 12 ini juga tidak sama dengan 0. Nah, artinya X sama dengan 1 ini memenuhi ya. Kemudian untuk X sama dengan 4, substitusikan juga ke fx dx, ganti juga X ini jadi 4. Nah, 4 kuadrat artinya 4 kali 4 16. Negatif 6 kali 4 24. Tapi ini negatif sini ya. Tambah 5. 16 kurang 24 negatif 8. Negatif 8 tambah 5 negatif 3. Artinya ini negatif 3 itu adalah tidak sama dengan 0. Kemudian 4 ini tadi juga disubstitusikan ke gx. Ganti nilai x menjadi 4. Nah, 10 kurang 2 kali x tadi adalah 4. 10 terus 10, negatif 2 kali 4 adalah 8. 10 kurang 8, 2. Artinya 2 ini adalah tidak sama dengan 0. Sehingga karena tidak sama dengan 0 nih, semuanya ini tidak sama dengan 0, artinya x nya memenuhi. Artinya x4 ini, x sama dengan 4 ini juga memenuhi, seperti itu. Nah, jadi yang langkah 1 tadi memenuhi, langkah kedua memenuhi. Angka-angkanya berapa tadi? Kalau di langkah 1 kan angkanya negatif 1, 5 tadi ya. Kemudian di langkah kedua ini tadi negatif 1, 4. Artinya himpunan penyelesaiannya negatif 1, 4, dan 5 yang ada di langkah 1 tadi. Nah, seperti itu. 4 kan tadi sama ada di langkah ke 1. Jadi 4-nya satu kali aja ditulis. Bentuk persamaan eksponen yang terakhir, yang ke-8, yaitu fx berpangkat gx sama dengan 1. Itu ada 3 langkah penyelesaian, yaitu fx sama dengan 1. Nah, semuanya akan terpenuhi. Kemudian gx sama dengan 0, persamaan dipenuhi apabila fx tidak sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan negatif 1, persamaan akan dipenuhi apabila mutlak gx bernilai genap. Nah, di sini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian 2x kurang 3 berpangkat 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 12 sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini kita simpulkan dulu fx-nya apa, gx-nya apa. Fx-nya yang ini ya, nih, berdasarkan sifat ini tadi. Fx-nya berarti 2x kurang 3, gx-nya yang pangkatnya. Penyelesaian pertama kan fx sama dengan 1, tulis. Fx-nya tadi ini kita tuliskan. Negatif ini pindah ruas jadi positif, ditulis ke bawah. Ini 1 tambah 3, 4, 2, x artinya 2 kali x. Kalau pindah ruas berarti dibagi, berarti 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Penyelesaian yang kedua, gx sama dengan 0. Gx nya ini tadi difaktorkan supaya 2x pangkat 2 itu adalah perkalian 2x kali x ya. Jadi 2x kali x. Nah, cari lagi bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 12, yaitu adalah negatif 12 kali 1, atau 12 kali negatif 1, bisa juga 3 kali negatif 4, atau bisa juga negatif 4 kali 3. Nah, tapi yang dari keempat kemungkinan itu yang mungkin dihasilkan negatif 5 apa, seperti itu ya, dihitung. Nah, kalau tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana mencari memfaktorkan. Jadi ini ya faktornya. Nah, faktornya ini kita pisah ini, 2x tambah 3 sama dengan 0.
X kurang 4 sama dengan 0. Dipindah ruas, positif jadi negatif, positif jadi negatif. Ini artinya kali pindah jadi bagi, negatif 3 dibagi 2 ini tadi. Dipindah ruas jadi positif 4. Nah, positif 4, 0 tambah 4 jadinya positif 4. Masih sifat yang ke-8 tadi. Yang nomor 2 tadi kan dapat X nya, langkah yang kedua tadi kan dapat X nya negatif 3 per 2, kemudian X nya 94. Nah, ini disubstitusikan ke fx nya tadi ini, jadi ganti nilai X menjadi negatif 3 per 2, berarti 2 kali negatif 3 per 2 kurang 3. Ini kan caranya 2 kali negatif 3 bagi 2. Nah, 2 kali 3 6 bagi 2 negatif 3. Negatif 3 ini negatif 3. Negatif 3 kurang 3. Ngutang 3, ngutang lagi 3, berarti ngutangnya tambah 6. Tapi tetap ngutang, berarti negatif 6. Artinya negatif 6 itu tidak sama dengan 0. Kemudian yang 4 ini juga disubstitusikan ke fx, ganti x nya jadi 4. Nah, jadi ini ganti 4, ganti 4, jadi kan nih ganti jadi 4 tadi. 2 dikali 4 8, kurangi 3 sama dengan 5 ya. 5 juga tidak sama dengan 0. Artinya karena tidak sama dengan 0, jadi X negatif 3 per 2 dan X sama dengan 4 memenuhi. Penyelesaian yang ketiga atau langkah ketiga itu adalah fx sama dengan negatif 1. Fx nya tadi adalah nih 2x kurang 3 ya, 2x kurang 3, negatif 3 nya kemudian kita pindah ruas, negatif jadi positif, ini yang ini yang ini. Negatif 1 tambah 3 berapa? 2 ya kan. Nah, ini kan artinya kali pindah jadi bagi. 2 bagi 2 adalah 1. Nah, ini substitusikan ke Gx. Kalau langkah yang ketiga ke Gx, Gx nya ini ganti nilai X menjadi 1. Nah, ganti jadi 1. Nah, jadi 1 ya. Ini kalau ini hitungnya 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 adalah 1. 1 kali 2 2. Negatif 5 kali 1 negatif 5 kurang 12. 2 kurang 5 negatif 3. Negatif 3 kurang 12, yaitu adalah negatif 15. Nah, sekarang cari mutlak dari negatif 15. Mutlak dari negatif 15. Nah, ini kan di matematika wajib ya, nilai mutlak itu hasilnya adalah positif. Nilai mutlak berapapun hasilnya adalah positif. Nah, jadi negatif 15 hasilnya negatif mutlak 15 hasilnya adalah 15. 15 adalah bilangan ganjil. Syaratnya tadi untuk langkah yang ketiga harus genap, sedangkan di sini ganjil, artinya X ini X 1 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang langkah 1 dan langkah 2 untuk soal ini, untuk soal sini ini ya. Berarti yang penyelesaiannya adalah negatif 3 ini, kemudian 2 ini kan diperoleh dari langkah 1 tadi, 4 ini diperoleh dari langkah kedua. Yang ini tidak termasuk karena tidak memenuhi. Ya, demikian pada pembelajaran hari ini. Jadi ada 8 bentuk persamaan eksponen. Jadi kalau mengerjakan soal dilihat dulu bentuknya itu yang sesuai bentuk nomor berapa. Nah, jadi pengerjaannya sesuai dengan bentuk yang nomor berapa itu harus diteliti dulu sebelum menjawab. Kemudian kalau yang ada salah-salahnya tadi yang di buku LKS itu tolong diperbaiki tadi.
Minggu depan kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan eksponen, dan yang belum mengumpulkan tugas pertama agar segera mengumpulkannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.